Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Sistem Informasi Warung Makan Farazo. Anggota kelompok kami beranggotakan yang pertama Wedikson Antonio dengan NIM 20113410. Kemudian ada saya sendiri Noval Diriko Farisi dengan NIM 20113381. Kemudian yang terakhir ada Muhammad Fikri Ramadan dengan NIM 20113403. Struktur organisasi dari Warung Makan Farazo yaitu yang pertama owner, kemudian admin, koki, dan pengantar. Kemudian ada analisis 5W1H. Yang pertama adalah what, project apa yang kami buat, yaitu sistem informasi Warung Makan Farazo. Kemudian ada who, siapa saja orang yang terlibat. Yang pertama ada internal, yaitu owner, admin, koki, dan pengantar. Kemudian ada eksternal, yaitu customer. Kemudian ada why, mengapa aplikasi ini dibuat, yaitu untuk mempermudah pelayanan. Kemudian ada when, kapan toko ini buka, yaitu dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Kemudian ada where, dimanakah lokasi toko ini, yaitu ada di Perum Jotawang Indah nomor 9 Bangunharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang terakhir ada how, yaitu bagaimana kami membuat sistem tersebut, yaitu dengan merubah sistem tradisional atau manual menjadi sistem digital. Kemudian akan dijelaskan oleh Widikson. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang workflow-nya. Yang pertama, kami akan menjelaskan workflow, yaitu tentang bagaimana cara memesan makanan tersebut. Nah, pertama-tama itu dari customer. Customer datang ke toko, kemudian memesan makanan. Nah, kemudian akan diteruskan ke admin. Admin akan mengecek apakah stoknya masih ada atau tidak. Jika ada, maka admin itu akan menginput pesanan, dan jika tidak, maka admin akan bertanya lagi ke customer apakah ada ingin memesan makanan yang lain atau tidak. Nah, jika customer ingin memesan makanan yang lain, maka akan dicek lagi stoknya ada atau tidak. Nah, jika tidak ingin memesan makanan lagi, maka akan selesai atau customer tersebut pulang. Nah, kemudian selanjutnya, dan memang jika pesanan stoknya itu ada, admin akan menginput pesanan dan akan diteruskan ke koki. Koki itu akan menyiapkan bahan makanannya, kemudian akan memasak, kemudian akan melakukan packing, dan terakhir akan memberikan makanan ke pengantar. Di bagian pengantar ini, pengantar akan menerima pesanan yang berasal dari koki, kemudian akan memberikan makanan tersebut ke customer. Nah, di bagian customer akan menerima makanan, dan setelah selesai makan, customer akan melakukan pembayaran, dan adminnya akan memberikan kwitansi pembayarannya ke customer. Kemudian customer akan menerima kwitansi dan akan melakukan pembayaran, adminnya menerima pembayaran dan melakukan pembukuan, dan selesai. Kemudian di bagian flowchart, pertama-tama akan dimulai dulu untuk memesan makanannya. Pelanggan akan menginput pesanan melalui admin. Dan kemudian admin akan melakukan cek ketersediaan. Apakah stoknya masih ada atau tidak? Dan jika tidak, admin akan bertanya lagi ke customer apakah customer tersebut ingin memesan atau tidak. Kalau customer tidak ingin memesan lagi, kemudian customer akan pulang dan berakhir atau end. Dan jika customer ingin memesan makanan lagi, maka akan diinput oleh admin lagi pesanan tersebut dan akan mengecek lagi stoknya ada atau tidak. Kemudian jika stoknya ada, maka koki akan memproses makanan, kemudian mengantarkan pesanan makanan tersebut. Nah, kemudian ada beberapa kondisi apakah ada masalah dengan makanan tersebut.
Jika ada masalah, kemudian koki akan memproses ulang makanan tersebut, kemudian mengantar lagi. Dan jika tidak ada masalah dengan makanan tersebut, maka pelanggan akan melakukan pembayaran, admin akan melakukan pembukuan, dan selesai. Nah, sekarang adalah bagian ERD-nya. Pertama-tama, kami akan memulai dari supplier. Satu supplier akan mensuplai banyak bahan makanan. Kemudian, banyak bahan makanan akan diolah oleh satu koki. Kemudian, banyak bahan makanan akan diolah menjadi banyak menu. Banyak menu akan diantar oleh satu pengantar. Dan banyak menu akan disediakan oleh satu admin. Nah, kemudian di bagian pengantar, satu pengantar akan mengantar banyak customer. Kemudian, satu admin akan melayani banyak customer. Kemudian, di slide selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Fikri Ramadan. Kepada Mas Fikri, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan DFD level 1. Yang pertama, kita fokus dulu kepada entitas pelanggan. Pelanggan membuat pesanan, lalu ketika sudah membuat pesanan, kasir yang akan menerima order. Setelah itu, kasir akan konfirmasi. Setelah konfirmasi data pesanan tadi akan dikirimkan ke dapur. Dan setelah dapur memproses makanannya, dapur akan melakukan update status konfirmasi status pesanan. Setelah itu, setelah selesai, maka laporan tersebut akan disampaikan ke owner. Lalu selanjutnya DFD level 1. Entitas admin dan owner dapat melakukan login dan akan melakukan pengecekan pada data login. Lalu di sini fokus ke entitas pelanggan. Ketika pelanggan membuat pesanan, pesanan akan disampaikan ke dua entitas yaitu admin dan koki. Ketika admin mendapatkan pesanan, maka dia akan membuat data transaksi. Data transaksi akan disimpan di data transaksi. Lalu setelah itu koki setelah menyelesaikan pesanannya, maka dia akan melakukan update status pesanan yang ada di data transaksi tersebut. Setelah itu, pelanggan melakukan pembayaran dan pelanggan akan menerima nota. Setelah transaksi selesai, maka data transaksi dapat dibuat menjadi laporan dan akan dikirimkan ke owner. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis kebutuhan fungsionalitas. Aplikasi dapat memiliki fitur login, menginput makanan, melihat stok, melakukan pembukuan, membuat transaksi, melakukan update transaksi, menghapus transaksi, mengedit makanan, dan menghapus makanan. Lalu selanjutnya akan saya kembalikan ke Mas Noval. Silakan Mas Noval. Di sini saya akan menjelaskan mockup yang telah kami buat. Yang pertama, admin atau kasir akan melakukan login terlebih dahulu, kemudian akan menginputkan pesanan yang telah dipesan oleh customer. Setelah itu dapat ditampilkan daftar pesanan customer. Setelah itu admin akan membuat printout dari daftar pesanan dari customer. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.